Ya, tapi memang kalau sekarang L2 Bitcoin yang currently existing dan running sih menurut gue belum ada yang semenarik itu sih gitu. Kalau aduh kan yang lagi di-push banget Stacks kan. Cuman kayak bro lu coba transfer di Stack deh. Lu coba deh make transaction di Stacks gitu. Itu like bisa 1-2 hari man. Bahkan terakhir teman gue Yunepto tuh dia bilang 3 hari gue call gitu. Wah ya. Gue gak heran karena selambat dan sebodoh itu gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Nggak advance itu gitu loh. Ini pas lu bilang tadi masak di otak gue langsung ada Andreas pakai apa ini celemek terus kayak lagi masak. Bro that's funny. Gak ngomong kripto gue. Tapi tickernya bukan save ya. Nah ini boleh diceritain gak mungkin Ton Ecosystem, kenapa lu ada ya mulai bullish juga, and how about the memes inside Ton Ecosystem mungkin? Oke. Lu tapping lah ya. Tapping. Gue tapping. Gue udah masuk di satu memes di Ton ada ya gue sebut aja ya Pavel Durov ya itu buat gue paling populer lah dan paling liquid saat ini memesnya kan dan itu yang kayak ya gue masuk jump in Epin itu ya for fun lah gitu loh. Gue nggak consider itu yang akan jadi DEX-nya apa bro by the way untuk Ton? Di Dust ya lu pakai itu lah. Tapi itu experience-nya jadi gini gue kasih tau satu fakta yang menarik ya sebenarnya ya. Lu tahu nggak Ton itu maksud gini Telegram itu udah punya sekitar 800 million users around the world ya 800 million ya walaupun kita nggak tahu lah beberapa banyak yang beberapa banyak double ID di sana bisa aja lu mempunyai bisa aja gue Andreas Sobel memiliki 2 atau 3 user ID gitu tapi ya faktanya secara statistik itu ada lebih dari 800 juta users around the world gitu. Bayangin lu gabungin semua checks yang ada saat ini itu nggak nyampe 1/10-nya mungkin bahkan. Lu gabungin user Binance, lu gabungin user apapun gitu, itu paling like berapa persennya gitu loh. Ngerti kan? Like paling 10-20% kalau itu 20% maximum gitu loh. Jadi memang tesisnya adalah Telegram itu adalah the easiest way, the most convenient way to onboard people to Web3. Super easy. Karena basically ketika lu create Telegram ID, lu udah langsung punya walletnya. Lu udah langsung punya. Tes juga itu udah. Itu, gue juga udah tes. Gue udah coba swap di situ. Gue udah coba berbagai di apps-nya gitu. Dan ya walaupun masih banyak yang slow dan agak confusing, agak membingungkan di awal-awal loh. Kok gue udah send tapi kok nggak masuk. Ketika gue connect loh, kok bukan nggak masuk yang ini. Oh ternyata gue harus kirim yang ini. Ada gitu-gitunya. Tapi kayak, tapi once lu udah biasa ngulik EVM lu pasti gampang ngerti lah gitu. Oh lu ngerti oh ternyata yang connect yang ini gitu-gitu. Tapi gue udah mulai explore itu karena itu sesuatu yang sangat menarik buat gue dan itu bisa bring liquidity yang gede banget gitu. Gede banget. Karena gini, sebenarnya gue agak nge-fade sih Ton sih jujur aja. 2022 tuh pas gue waktu itu ke Bali gue sempat ada ketemu satu devs ya. Ini real devs ya. Dia orang Rusia pas pecah perang Rusia Ukraine. Dia tuh bener-bener pindah dari Rusia ke Bali. Literally pindah, lu bayangin ini kisah menarik ya. Dia benar-benar pindah dari Rusia ke Bali, cuman modal ledger, geblek gak? Wow, tapi isi ledgernya bro. Mungkin. Like lu kan bawa cash gak bisa, ada limit. Lu di atas sekian miliar kan pasti diperiksa, ya kan ditangkap. Lu mau bawa gold gak bisa. Di situ gue makin bullish sama Bitcoin gitu. And crypto overall, karena lu bisa like instantly lu pindah kemanapun di seluruh dunia. Apalagi lu hafal seed phrase mungkin. Bro. Lu gak butuh ledger, bawa diri gitu ya kan. Jadi kayak nah dia ini orang Rusia kan. Dia yang udah bilang sama gue bro you should watch out Ton. Dia gue gituin gue oke siap. Tapi gue fade. 2023 gue kemarin ada ketemu satu orang lagi pas di Singapura. Lucu deh gue di MRT gitu ya. Kan waktu itu token 2049 di Singapura ya. Gue di MRT. Terus gue liat depan gue anjir baju kripto nih. Gue liat nih sambil ngegantung gini kan. Lo samperin dong. Samperin kan. Tapi gue suka culture-nya Web3 yang sesungguhnya itu kan ada semangat kolaborasi yang sangat kuat gitu. Kita tuh di Web3 tuh ya sorry tuh lu kalau benar-benar true builder di Web3 lu tuh gak kompetisi, sebetulnya lu tuh kolaborasi harusnya kuat gitu. The WalkMe mindset tuh real. WalkMe mindset tuh real. We should all gonna make it. We all gonna make it. Bener. Harusnya, karena kalau lu di conference ya, lu akan ngerasa semangat inclusivity-nya tuh tinggi banget gitu. Bahwa lu tuh ayo let's go satu sama lain gitu tuh. Nah, biar gue ketemu ternyata orang Rusia juga gitu. Terus kayak gue tanya lu paling bullish on apa Ton? Gila kenapa ya orang Rusia devs Rusia kok bully sama Ton juga. Ternyata memang figur si Pavel Durovnya itu kayak sewah itu di sana gitu loh. Kayak dia itu sangat-sangat respected people.
maksudnya dia respected person lah di kalangan devs Russian gitu, dan dia anggap satu wonderkid yang sangat jenius, dan banyak banget yang bullish sama dia gitu loh. Dan memang ya secara roadmap ya bener juga sih, logically gampang banget lo onboard like segitu banyak people masuk ke industri ini, dan itu tuh se-easy itu, bahkan lu nggak perlu KYC, lu nggak perlu do stuffs like that. Itu benar-benar semangat Web3 yang sesungguhnya, outside of the system, decentralized. Like lu cuman punya Telegram, jebret lu bisa langsung jadi crypto people. Dan gue suka banget cara mereka educating people atau usersnya ke Web3 lewat pertama kan Notcoin tuh di apps untuk tapping. Tapi bener. Dari tapping itu kalau lu pengen dapet poin lebih banyak, lu try this lah. Try this lah. Itu kan kayak to educate them juga kan. Kayak, lu coba swipe-nya dah. Oh lu coba beli ton lah walaupun kayak cuma $5. Kayak educatingnya itu dengan dari games dulu. Which is super easy untuk many people. Dan dan banyak Web3 things lah, kayak beli NFT-nya di Ton ecosystem, swapping into any memes lah dan sebagainya. Itu dari first game, dan dia educate many dengan rewarding their users sekarang ya untuk terjun ke Web3. Itu menurut gue pinter banget sih. Pinter. Tapi yang menarik ya menurut gue again ya di Ton ini kayak kebanyakan ekosistemnya tuh kan untuk kayak retail ya, with expected ya ratusan juta users gitu ya. Mungkin yang kayak akan menarik banget di Ton itu seperti yang gue bilang, mungkin bukan kayak kita bisa treat kayak EVM, DeFi, DEX gitu, enggak. Tapi di Ton itu banyak yang dibuild justru tuh gambling, kasino, poker gitu loh. Kalau gitu, jadi kayak itu satu ekosistem yang berbeda lah, the whole different thing. Kalau misalnya lu harus perlakukan berbeda dibanding kayak EVM stuffs gitu loh. Beda banget di Ton ini, logiknya beda. Yang mungkin akan bullish di sana tuh yang kayak botnya, terus and then gambling stuffsnya itu yang akan seru. Ya. Di Not juga ada apa dice game or something. Ya banyak gamble-fi lah di sana. Iya. Gue sendiri udah nyoba kayak Ton Poker gitu. Oh iya, Ton Poker ya. Itu juga di reward points juga. Di reward points juga. And then lu bisa langsung main poker with USDT lu langsung di situ. Itu kayak gila banget. With crypto lah, with tons, with anything crypto gitu. Dan itu rame loh. Rame, tapi memang rata-rata orang-orang luar ya. Orang-orang Russian yang lu lihat namanya tuh nama-nama Russian gitu, yang kayak bahasanya nama Russian gitu. Gue waktu itu sempet tap in, gue coba-cobain gitu. Walaupun gue nggak pakai real money gue ya, cuman kayak gue seru aja experience, dan gue lihat ini gila, ini bakal rame sih. Rame. Ton, watch out on Ton ecosystem. Di apps-nya juga coba mulai cobain aja, seru. Banyak gamble-fi mungkin. Ya kita nggak ngajarin kalian untuk gamble ya, but coba try to explore the ecosystem lah untuk Ton. Next ecosystem kayaknya lu juga mention Solana ecosystem. What do you think of Solana ecosystem right now, bro? Wah, Solana sih kacau, man. Ini kayak gila sih, Solana udah front running Ethereum, man, gitu. I think ya maksudnya gini, kalau kita based on crypto cycles kan ya sebenarnya yang wajar kan Ethereum kayak sekarang ini kan wajar ya. Belum ke ATH-nya dan masih super chill gitu kan. Lu lihat Solana, man, ngeri from banget. Under 10 to 200. Iya, dari $8 lo gue inget banget di awal Januari ya gitu. Langsung naik sampai sempat 200 kan, 200 something. 20x plus ya. Iya, gila sih Solana kacau, men. Tapi emang ini setelah gue ngobrol sama satu orang gitu ya, ada satu orang, lu kalau lihat waktu itu gue sempet nge-tweet tentang dia tuh profesor, dia literal profesor, dan dia itu speakers di ETH Dubai, ETH Prague, di mana-mana dia. Dan dia tuh salah satu lecturer di School of Solana gitu. Kalau lu tahu dia tuh kayak lagi build School of Solana, where lu basically bisa sign up for free, and then they will teach you how to build on Rust ya, using bahasa pemrogramannya si Solana. Dia kan pakai Rust ya. Lu bisa belajar build di situ for free, and then kalau udah lulus lu dikasih sertifikat gitu loh. Gue bilang gila ya. Dia bilang Solana itu sudah secara aktif ngajarin orang untuk build menggunakan bahasanya mereka Rust udah dari sejak 2021. Ketika waktu itu rata-rata devs itu ngertinya Solidity, ya kan. Dia 2021, 2022 dia aktif banget untuk teach people how to build on Rust, dan menurut gua mereka lately beberapa bulan terakhir udah panen lah. Rewarded gitu. lah ya. Rewarded. Lu bayangin nih logiknya ya. Gua sampai mikir gila banget ya. Ini waktu itu gue pernah bikin kalkulasi bodoh ya. Kan gue punya teman yang kayak ngerti build on Solana gitu. Gue tanya, bro, kalau untuk deploy satu
memes lah, let's say gitu, memes gitu, Metafulus memes gitu tickernya gitu ya. How much sih, berapa banyak sih yang dibutuhin gitu ya. Jadi untuk deploy liquidity awal lu butuh cuma sekitar 6-8 Solana. Dan lu butuh lagi support gas fee sekitar 1-2 Solana. Let's say 10 Solana kita cap ya per project, per memes. Dan lu lihat setiap hari ya, lu buka deck screener berapa banyak itu bisa, peaknya waktu itu bisa sampai ratusan lebih memes yang built on Solana. Kita on average 100 aja dikali 10 itu udah itu demand 1000 Solana dari sisi developer. Belum dari sisi retail yang trading kan lu per trade-nya juga Solana gitu loh. Makanya kenapa Solana price-nya bisa boof gitu kayak dia benar-benar saking in liquidity banyak banget gila bro. Belum kita hitung-hitung memes yang kayak nge-lock liquidity-nya, nge-burn lagi LP-nya. Jadi kayak berapa banyak soalnya yang udah ke-burn dari memes ini bro. Bener. Yes. Itu yang secondnya ya. Tapi di firstnya ini untuk build lu butuh segitu Solana gede dan sehari bisa ratusan. Gak heran liquidity, maksudnya gak heran demand Solana tuh segitunya dan price actionnya tuh vertikal kayak gitu. Ya gak heran ternyata cuma dari sesimpel itu doang. Lu sebagai retail juga lu butuh Solana untuk beli memesnya gitu. Dan itu ya kayak double demand ya gue bilang ya. Dari sisi developer butuh, dari sisi trader butuh. Wah makanya gila banget gitu. Itu di luar nalar lah itu menurut gue. Solana itu udah kayak casino of crypto lah. Memes, kalau untuk memes season Solana udah paling top lah gue bilang. Nah untuk Solana sendiri, untuk meme Solana, lu ada top 3 gak sih bro? Ada top coins Solana? Anjay. Atau yang lu kayak believe akan bertahan di cycle ini at least? Ya udah pasti yang kayak top seperti apa tuh? Wave Hat. Ya salah satunya Wave. Itu menurut gue obvious play untuk Solana lah ya menurut gue ya. Terus kalau other memes di Solana apa aja ya? Mungkin let's say kita bisa lihat lah banyak yang good gitu loh. Kayak si Poops itu gue juga sangat bullish. Poops. Ya itu gue bullish banget. Cat Season. Cat Season juga banyak ya kan, kita bisa lihat ada Popcat, ya ada Wen, ada mungkin lately Maneki yang kucing China itu katanya bisa track liquidity Cina. Di memes tuh yang penting kayak funny, fun, kayak ada story ya, back story-nya. Benar, itu yang penting. Maneki itu juga fun gitu. Banyak lah itu menurut gue Solana akan jadi ya meme chain lah, tetep lah itu akan tetap kuat banget gitu. Walaupun kemarin gue coba-coba curi-curi gue tanya sama si Prof itu ya, bro, gue tanya Prof apa lagi yang dibuild yang seru nih on top of Solana gitu, yang you lagi terlibat lah gitu. Dia ada sebut gue satu project namanya Atomic Labs, yaitu tuh akan jadi bridging antara Solana dengan Bitcoin. Atomic Labs, Tapi itu masih sepi banget di Twitternya, lu lihat aja. Itu masih sepi banget. Itu yang follow tuh dikit banget gitu. Alpha. Itu kayak bilang itu adalah bridge antara Solana dengan Bitcoin ecosystem gitu. Itu salah satunya dengan Ordinals BRC, yaitu supaya lu dari Solana bisa tap in ke sana. Dia lagi build bridge-nya. Terus ya masih banyak lagi. Gue tuh jujur sebenarnya diundang sama dia ke ETH Prague di Ceko awal Juni ini. And then? Enggak sih. Ya. Gila gue bisa. Next conference lu Hong Kong lah ya. Hong Kong next week gue ke Hong Kong. Bitcoin Asia. Gue diajak sebenarnya sama si Prof ini. Kalau gue mau datang, dia akan langsung masukin gue. Lu lihat aja chatnya nih. Dia akan langsung masukin gue ke VIP eventsnya dia. Maksudnya ke semua side eventsnya dia sebagai VIPs gitu loh. Tapi kayak, aduh, nggak ada kebanyakan bro. Gue bisa. Maksudnya gini ya, gue udah punya anak 2, gue agak lebih batasin gitu loh, ngerti kan, untuk trips kayak gini gitu. Tapi gue mikir gila, gue kalau masih single atau gue cuma 2 sama bini gue sih gue hajar sih semuanya. Bener, cuman kayak udah punya anak kan gue gak bisa bawa mereka kan, kasian gitu. Ya udahlah gitu. Masa dititipin terus kasian gue. Kasian. Gue kan juga pergi selalu sendiri gitu. Tapi I think sebenarnya itu number one tujuan gue hadir di semua conference yang lu bilang gitu ya. Itu gue cari network, cari alpha gitu loh. Karena gue bilang gue posisiin diri gue sebagai the marketing guy. Jadi kayak whoever any projects yang mau punya exposure di market Indonesia, I can help you. That's the whole point gitu. Karena gue punya community, gue punya masa gitu ya. Ya buat gue. And Indonesia is one of the biggest bro. Banyak banget mereka yang mau tap into Indonesian market. Dan mereka happy banget dengan Asian market, especially di Southeast Asian ya. Itu tuh yang benar-benar jadi area konsentrasinya itu Vietnam, Thailand, sama Indonesia. Itu 3 area konsentrasi. Vietnam itu tuh gede luar biasa marketnya. Dan yang kedua dan ketiga itu selalu Thailand sama Indonesia. Yaitu kayak top 3 yang market di Southeast Asia yang mereka mau tap into. Itu 3 terbesar. Gitu, makanya kayak
gue hadir, gue give them solution gitu loh. Yeah. Gue give them opportunity. Kalau lu mau spread into Indonesian market, I can help you. That's the whole point yang gue offer ke mereka gitu. Dan begitu mereka lihat audience community gue, wow, mereka impressed gitu loh, ngerti kan? Yes. Karena kan dia bilang ya nggak easy untuk build kayak gini organic loh. Yes. Gue bilang gue berani guarantee lu 100%. This is not semua yang gue punya ini not paid. Yes. Satu pun gue nggak pernah keluar single money untuk advertisement nggak, karena gue percaya ini organic gitu. Gue proof of humannya salah satunya. I'm not a bot bro. I'm not a bot. Thank you bro. Dan gue a big fan. Thank you bro. Okay. Jadi itu yang basically yang gue offer ke mereka gitu. Itu kayak value yang gue bisa bring ke mereka, dan mereka, wah mereka, gue jujur banyak banget dapat huge alphas connections gitu ya dari mereka gitu. Itu yang serunya, makanya gue wah ngotot ke sana sini gitu. Demi itu sebenarnya. Demi alpha lah ya. Demi alpha dan demi tapi opportunity. dari banyak alpha nih, source of alpha manapun, sebenarnya menurut lu source of alpha yang paling the biggest source of alpha tuh di mana sih actually bro? Lu mungkin ada ikutan apa juga? Twitter bro. Twitter still agree 100%. Twitter bro, nggak ada yang ngalahin lah, nggak ada yang ngalahin. Karena basicnya gini. Text-based social media itu akan jadi the fastest way to deliver information. Yes. Twitter, Telegram itu kan text-based social media kan. Jadi cuman lu ngetik tek bread, lu kirim informasinya ke deliver. Kalau video kan butuh produksi dulu gitu loh, ngerti kan? Lu iya kan? Ada waktu, ada delay lah untuk editing. Even gue cuman open cam and say something, lu juga butuh waktu like 1 menit untuk digest omongan gua gitu loh, ngerti kan? Tapi kayak text-based tuh super easy, super cepat untuk spread the news. Indonesia goal. Taunya bangke sih itu semalam, kesel banget gue. Bangke gue udah happy banget itu. Kampret. Bener. Tapi kayak gitu untuk deliver kayak cepat banget. Terlalu cepat. Jadi makanya emang number one source gue tetap Twitter sih. Tetap Twitter. Tapi walaupun memang kayak ada kan orang-orang yang kayak lu DM dia nggak bales, atau dia ya simply nggak ngecek gitu ya. Jadi kayak it's good untuk lu datang ke sana, kenal langsung, dan ketika dilihat profile lu juga lu proven gitu loh. Jadi itu kayak gue punya sesuatu lah yang gue bisa kasih ke kalian, value gitu. Itu serunya. Tapi kalau ditanya alpha di mana, Twitter lah. Itu number one source gue of alpha sih, Twitter sih. Gue masih lebih jauh lebih banyak gain alpha cuman duduk diem depan laptop nge-scroll Twitter gitu ketimbang gue datang conference sana sini. Karena jujur alpha, aja guys, yang belum punya Twitter please do lah ya. Karena jujur aja nih ya, even gue ke conferences kayak Token atau even apapun lah ya, gue jujur sama lu, gue tuh nggak datang, gue datang ke sana tapi gue tuh nggak dengerin conference-nya. Just network. Gue tuh nggak datang di sana dan duduk dengerin panel speaker ini bahas topik ini, gue duduk di sana, bro. Gue nggak lakuin itu lagi, bro. Gue bener-bener di luarnya gue networking sama semua orang gitu. Gue cari semua orang, gue networking, gue kenalan sama mereka gitu. Apa koin favorit lu? Selain Ethereum. Gitu. Selain Bitcoin Ethereum. Ya itu another way lah untuk gue attract mereka gitu loh. Jadi itu yang gue lakuin. Gue bahkan gak ikut conference-nya mereka gitu. Panel discussion-nya gue gak dateng. Gue kayak skip. Gue paling cuma foto, jebret, gue keluar lagi gitu. Udah gitu. Karena gue gak, menurut gue alfanya tuh di luar gitu. Alfanya di luar. Alfanya tuh ketika lu punya as many network as possible, itu alfanya di situ gitu. Itu yang paling seru menurut gue. Kecuali ya mungkin ada beberapa guest speaker yang menarik lah. Kayak kemarin tuh Arthur Hayes pas di Token 2049. Itu tuh kayak sessionnya dia tuh kayak interesting banget. Itu langsung full room semuanya. Dari awal yang kayak conference roomnya itu sepi. Begitu sesinya Arthur Hayes, gue bilang anjir sampai belakang padat semua. Karena yang belum tahu Arthur Hayes, dia itu dulu foundernya BitMEX. The first futures perps untuk trading crypto. Binance belum ada, Bybit belum ada dan sebagainya. Itu the first dulu gue main leverage itu gara-gara BitMEX actually. Nah itu Arthur Hayes. Dan ya dia big Bitcoin believers lah. Nah itu dia di conference dia talk about what bro? Basically tesis dia. Bullishnya dia. Iya, tesisnya untuk next lah gitu. Apa yang akan terjadi in whole capital market. Basically dia tuh ngebahas salah satu blogsnya dia gitu. Dia kan waktu itu pernah tulis kayak tentang kenapa menurut dia April May market bakal down dulu gitu loh, karena ada beberapa things gitu kan. Dia lebih ngebahas itu, tapi banyak kan joking sih dia. Dia tuh lucu orang ya, bener. Dia banyak jokingnya, dia banyak
Dia awal aja udah kayak insult semua orang gitu. You all of your fucking pussies gitu. Anjir gila gue bilang gelo nih orang. Tapi ya gitulah. But gitu. That's Web3 bro. Justru That's Web3. Fun. Itu yang gue seneng. Bahkan kayak konvo mereka di X aja kayak bro gue belum ape meme coin ini, lu udah masuk aja duluan, udah paham duluan, gue gak sempet nih gitu. Fun. Fun. Web3 stuff tuh fun banget. Itu yang kayak gue suka. Dan itu kayak real. Dan terus gini nih, satu hal yang mungkin teman-teman gak ngeh ya, ini mungkin satu hal yang gue mau share juga. Karena kan gini nih ya, lu pada nih rata-rata yang kayak invest in crypto, lu beli Bitcoin, lu beli any crypto lah, lu mau ngomong apapun, mau Ethena, Manta atau ICP or anything yang lu beli, lu tuh kan rata-rata dari lu tuh apa ya, lu cuma ngelihat screen dan lu tuh kayak ini apa sih gitu loh. Ngerti gimana sih bilangnya, kayak landscape lu tuh sesempit lu cuma ngeliat screen sama lu ngeliat paper gitu. Tapi lu ketika lu networking di luar sana, lu akan ngeliat ini tuh industri yang segede itu gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Itu tuh kayak experience yang buat gue tuh lu harus dapetin gitu. Lu through conferences gitu ya, through big events kayak gitu ya, lu akan ngeliat anjir ini industri gede luar biasa dan kayak banyak smart people yang build on it gitu loh. Banyak orang yang bener-bener kayak ya lagi build something gitu loh, berlomba-lomba build something di industri ini. Bukan sekedar lu cuma ngeliat screen, lu cari untung dari sini gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Karena banyak orang yang bahkan gak ngerti gitu loh. Cuman ya maksudnya knowledge lu dan perspektif lu, POV lu tuh sebatas charts gitu loh, dan white paper. Tapi lu gak pernah mungkin white paper pun enggak gitu. Mungkin dia gak baca juga, cuman dengan rekomendasi aja gitu. Oh si A ngomong ini, ikut beli gitu. Sih, tapi kayak lu banyak dari lu yang sebenarnya nggak ngerti apa sih industri ini tuh kayak apa. Emang ada orang yang benar-benar build? Ada bro. Banyak. Dan banyak giga brains juga di industri. Giga brains ya. Banyak banget giga brains di industri ini yang kayak lu wow gitu loh. Lu akan kayak, gue selalu consider ya conviction lu makin tinggi gitu loh. Di setiap apa ya, setiap gue datang conference gitu ya, conviction gue makin tinggi betapa ini tuh the future industry gitu. Future of finance. Future of finance, true. Future of finance yang mana belum banyak orang yang lihat lah menurut gue. Gue masih consider major retails gitu masih skeptical gitu. Anak-anak Tradfi itu masih skeptis banget. Banget. Gue mah udah bullish luar biasa. Sangat-sangat bullish. Gak ada ini apa internal value, based on value investing. Ini PBV-nya berapa bro? PER-nya berapa nih Bitcoin ya? Benar. That kind of bro, thing. Aduh, kita udah gak bisa rely on that lah. Like satu si quotes apa bro? Apa? Yang terkenal satu si quotes yang lu percaya? Gue gak punya waktu untuk lu ngejelasin. Kalau lu gak percaya ya udah. Simple itu, bener. Itu apa ya, end quote-nya dia kan gitu. Kalau lu emang gak punya waktu untuk, kalau emang lu gak percaya ya udah, gue gak punya waktu untuk ngejelasin. I don't have time to convince you. Time to convince you, exactly. Benar-benar. Jadi ya udah, I leave it there. Gitu. Tapi kayak industri ini gila man. Ya lu harus datang lah ke conference at least satu, lu akan ngelihat industri ini tuh luar biasa gede. Gede banget. Scale-nya tuh gede banget. Itu kemarin gue di Dubai itu the biggest sih conference yang gue pernah datang. Even bigger dari yang token yang di Singapura tuh lebih gede lagi yang Dubai kemarin. Walaupun gue kebanjiran ya. Itu tapi scale conference-nya gila sih. Gila. Dan ya gue lihat juga tuh story lu beli sendal. Anjir men, ditipu gue itu. Ya adalah gue anjir, sendal 250 dirham dong. Iya, yang gak kerak sampai nol lah ya. Sendal 250 dirham itu kayak pertama kalinya tuh. Gue jadi exit liquidity tuh. Ya itu menarik. And then the next alpha-nya yang gue lihat juga dari Twitter adalah L2 Ethereum. Specifically like Base, probably Arbitrum. Nah untuk L2 Ethereum lu lebih bullish kemana bro? Kalau native ya, gue lebih consider kalau based on fakta ya TVLs, kita bisa lihat Arbitrum yang paling gede saat ini ya gitu. Kayak itu kayak money is there, cuman tunggu di rotasi, diputer-puter aja gitu loh. Gue sih consider ketika L2 season tiba, salah satu yang kena cipratan paling banyak pasti Arbitrum. Definitely ya. Dan kalau lu mau make huge bets ya, yuk beli memesnya Arbitrum aja. Karena gue selalu consider gini, you buy on memes, lu tuh like investing in the native token with steroids. Yes. Ya kan? Sudah kayak leverage long. Exactly. Tapi nggak pakai nggak ada liquidity
liquidation Spurs, risk. yes. Nggak ada liquidation risk. Ya. Yeah. Like lu bullish on Arbitrum ya, instead of beli Arbitrumnya dengan potensi 10x, let's say lu beli memesnya lu potensi 50 to 100x gitu. Walaupun dengan resiko yang lebih tinggi tentunya ya. Gitu. Itu kayak Arbitrum gue consider yes, kalau base itu akan jadi memes apa ya, sarang memesnya di Ethereum lah menurut gue. Memes di Ethereum sekarang akan kuatnya di base menurut gue, walaupun ya tentu native Ethereum pasti akan masih ada memesnya lah. Kita bisa lihat masih ada, tapi kayak lu mau cari yang kayak hype-nya yang kayak Solana-nya gitu yang round tripping-nya banyak banget ya itu di base. Definitely di base. Ya gitu. itu kelihatan kok dari rotation ya, ketika Solana shutdown kemarin. Benar. Liquidity lagi. Liquidity-nya lari banyak banget ke base. Meme coins. Ya itu TikTok lah. Dan yang gue lagi belajar dari lu mengenai Blast sih. Gue baru notice, oh iya juga ya, very nice ya. Tadi kita sempat jadi kita sempat makan siang dulu, and then dia udah kasih gue alpha mengenai Blast. Wah, good alpha lo ini loh. Gue akan start dig into Blast sih. Ya gue gue gak tahu kenapa di CT Indo ya specifically kayak jarang banget yang ngomongin Blast gitu untuk L2. Bener. Malahan lu doang bro, ngomonginnya Manta bro. Benar. Kayak, nah gue cuman kayak yang ngasih alternatif lain lah selain Manta, dan backstory-nya dari Manta nih ya, tiba-tiba kenapa Manta, kenapa dia tiba-tiba punya native yield, bla 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 dan sebagainya. Nah sebenarnya kayak di actual alpha is menurut gue sih Blast gitu. You can see the money is there. TVL-nya lu bisa lihat sendiri lah. Karena habis Manta Pacific tuh gue punya Manta dan gue punya Stone juga. Habis Manta Pacific tuh I think they stop incentivizing their users gitu. Betul. Padahal kalau lu mau big change-nya lu harus ngerti Ponzinomics gitu. Lu harus ngerti. Iya kan, lu harus you sebagai devs-nya atau ownersnya gitu, lo harus ngerti how to incentivize your user supaya the money keeps there, bahkan rotating terus gitu lo, ngerti kan? Dan dari cerita lu, wah anjir, Blast sih doing a very good job ya. In my opinion, opinion itu the number one Ponzinomics founders itu Pac-Man. Wow. Pac-Man the founder of Blur and Blast sekarang. Menurut gue kalau misalnya gue bisa kasih Gila nih alpha nih, Nobel laureate untuk orang Ponzinomics yang untuk kayak kan ada untuk di field mathematics ada mathematics Nobel bla bla bla. Kalau di Ponzinomics ada, itu gue kasih ke Pac-Man bro. Oh iya ya. Pac-Man gila, his genius parah, super genius. Dia founder Blurs. Dia juga yang menurut gua kayak starting points meta ini. Lu pada kalau misalnya airdrops earning points di mana? Eigenlayer, any risk taking, terus tiba-tiba kemarin juga sebenarnya Manta juga kayak gitulah. Lu bridge your ETH, lu earn points. Itu actually the first innovators-nya menurut gua. Konsepnya dari dia. Iya, konsepnya dari Pac-Man. Oh. Pac-Man tuh starting dari Blur dulu. Dia ada 3 season airdrop, season 1, season 2, season 3 sampai itu benar-benar kayak evolve into something yang sekarang Blast bentuk. Dia kayak menemukan problems di Blur yang harus di solve, dan menurut gue ini kayak billions dollar of problems yang worth untuk di solve. Mungkin in the future bisa jadi trillions of dollars ekonomi lah gitu. After Shanghai upgrade akhirnya kita create Blast, and then ya udah dari Blast mulai ada bridging, banyak tuh yang try to front run, termasuk Manta tuh front run Blast lah, lu nge-bridge ke Manta, and then after that lu dapat points. Dan kalau nggak salah waktu itu Manta itu bahkan marketing ways-nya adalah nge-comparing Blast sama Manta secara langsung dari Mantanya ya. Bahkan Blast mah udah nggak peduli, Blast mah kayak gue create as good as possible nih di apps ecosystem, di users experience and etc. Tapi untuk Manta langsung comparing, lu nggak kelok kok di kita, lu bisa out dengan cara ini bla bla bla. Tapi gue adalah salah satu yang nge-bridge ke Manta dan gue nge-bridge ke Blast. Jadi in my opinion not that worth it. Gue kemarin untuk kayak nge-bridge ke Manta gitu. Kalau ke Blast, even the yields-nya pun bahkan kayak menurut gue outperform dari Mantanya ya. Kayak lu bridge ke your ETH ke Blast, automatically running the yields Ethereum. Lu mau Ethereum yang mau tiba-tiba masuk ke apps mana, dapat yield. And on top of yield, lu dapat points yang bakal jadi Blast tokens dan juga Blast Gold yang akan jadi Blast tokens juga. So huge alpha tuh, man. Huge alpha, Ponzinomic wise genius parah Pac-Man. And pengalaman gue dari airdropnya si Pac-Man ini di Blur season 1, season 2 gitu kan, kebiasaan airdrop itu kan dumping parah ya. Gak tahu somehow kalau lu cek Blur ya, lu cek aja Blur airdrop launch, and then every charts gitu dari season 1, season 2 gitu malah naik bro. I think ada something lah in Pac-Man yang kayak nggak tahu kenapa dia bisa aja kayak incentivize
si usersnya lah, rewarding users dan developersnya. So itu yang penting sih. Itu yang penting. Di setiap chain itu yang penting sih. How you incentivize the devs-nya. The Itu kan builders first steps and the kan. users. Benar. Dari builders dulu baru users gitu. Tapi kan first stepnya harus buildersnya dulu yang di-incentivize kan. Baru rame yang nge-build di sana. Baru habis itu once produknya jadi, lu harus incentivize usersnya supaya kawin jebret. Wah, gulung tuh terus tuh. Gitu. Nah, gue jujur ngelihat banyak kan ya dead gitu loh. Banyak kan nggak running lagi gitu ya. Contoh salah satunya Manta, gue nggak ngelihat ada good products yang lagi di-build after dia launch ya. After dia launch gitu ya, kayak ya itu. Tapi jujur gue Blast gak gitu perhatiin. Tapi begitu gara-gara lu ngomong gini, wah gue harus perhatiin mungkin nih. Gawat nih. Gawat nih. Gua Dan dia jagonya dia selain Ponzonomics jago, dia juga jago kayak to rewards and to punish believers sama disbelievers of him gitu, of his tokens. I see. Menurut gue itu why-nya juga si Blur saat airdrop 2 itu malah pump instead of dump. Jadi dia di season 2 tuh langsung ketika semua dapat airdropnya dia langsung kayak announce lagi. Gitu, what's exciting next gitu, why you should hold, kayak ada reward apa lagi kalau misalnya lu stake this airdrop money. Nah, gara-gara ya dia announce something di season 3-nya gitu, misalnya contoh di airdrop 2 kemarin malah paham kenapa, karena di season 3-nya dia announce lu yang dapat airdrop and stake, lu akan dapat points yang akan lu dikasih Blast tokens next time ya misalnya. And then selain yang dapat airdrop nge-stake, orang yang di luar juga yang pengen dapet the next token sih jadi beli juga. Beli lagi. So there's a demand in there gitu. Ya lu ngegulung terus gitu ya. Dan Pac-Man itu nggak tahu kenapa, karena di MIT ya bro. And in MIT kayak builders tuh banyak banget. Dan ini jagonya Pac-Man ya. In every builders community, devs community di MIT, ya udah let's build any apps yang lu mau, apa game, Gamblify, NFTs, DeFi, apapun di-create di ekosistemnya dia. And then yaudah karena ada banyak developers yang nge-build the apps, dan every the apps nantinya akan ada native tokens. And this is my thesis ya. Kenapa gue bullish sama Blast nanti saat TGA. Kan ada yang bilang kapan sih bro? Mei akhir, end of May ini. And kenapa gue masih tetap bullish? Jadi gue setelah dapat airdrop pun kemungkinan gue masih hold. Karena ada kemungkinan masih tetap going up. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia bakal announce something untuk incentivize kita hold, which is menurut gue adalah token under Blast. So kemarin Blur, oke, orang-orang hold bakal dapat Blast. Sekarang Blast, lu hold, lu bakal dapat native token di apps-nya. Nanti dan DeFi-nya lah, DEX-nya gitu ya. Dan jangan salah, untuk di apps under Blast itu juga udah dapat funding bro, gede. Kayak DEX-nya itu kayak contoh TrustRFi lah. TrustRFi itu udah dapat funding around 7 mils above. Jadi kayak di apps under Blast-nya aja udah banyak visi yang bullish gitu. So I think dengan holding Blast token nantinya kita after TGA, dan gue sekarang farming, actually ya gue huge farmers lah di Blast. Nggak huge banget, tapi untuk retails gue lumayan cukup all in ya kesana. Gue trying to put as much ETH as possible ya to Blast untuk dapetin Blast tokens, and then after that gue akan coba farm tokens under Blast ecosystem. Di situ sih huge alpha-nya. Jadi sekarang tuh selain lu farming Blast tokens, lu juga bisa sambil farming tokens under Blast ecosystem. Wah, gue harus berburu bro. Which is kalian gitu sih. Wah, gue harus berburu bro. And I think this year could be huge sih. Soalnya use case-nya banyak banget yang menurut gue, karena dia L2 pertama ya yang memberikan native yield, jadi banyak use case yang ke-solve juga. Contohnya ada NFTs bro, ada Blaster NFTs. Jadi dia bikin konsep yang namanya unruggable. Jadi sekarang kreator itu bisa create NFT. Oke bro, gue mau create 1000 arts atau fotografi gue. Gue share ke lu dengan harga misalnya 0,1 ETH each. Tapi ini refundable. Jadi next month ya lu bisa ambil lagi 0,1 ETH kalau lu nggak percaya. Ternyata gue nggak deliver my promises. Oke, gue promise nih nanti next month bakal ada airdrop sini, atau gue create event ini untuk para holders. Tapi ternyata gue nggak create itu, nggak deliver. Atau gue mau rak, gue nggak bisa rak juga. Itu bisa refundables. Tapi si creators dapat apa? Si creators tuh dapat native yield dari ETH yang kalian lock. Jadi 0,1 ETH dikali 1000 kan 100 tuh. 100 ETH itu kan earn yieldnya bisa ke creators. Tapi orang-orang yang beli ini
itu dapat security juga. Oh, kalau misalnya dia nggak deliver, gue tinggal refund aja, ambil ETH gue. Ya udah lalu dapat yield, but at least gue save initial capital gue. Gitu. Tapi dari situ juga creators jadi incentivise. Oke, gimana caranya orang-orang tetap nge-lock ETH-nya? Ya udah gue harus deliver terus-menerus. Jadi di situ dibangun juga rasa untuk deliver dari sisi kreator dan rasa untuk ya udah gue untuk nge-lock lebih banyak ETH dari sisi si holders atau users. Jadi win-win dan ada banyak use case lain yang menurut gue menarik banget sih. Gila. Ada perps, ada ya many. Wah, Ponzinomics-nya jalan banget berarti ya. Jalan banget. Dan menurut gue kenapa akan banyak ETH yang parkir di Blast karena menurut gue sudah cukup untuk mainin anything there gitu. Akan sudah in next cycle ya menurut gue. Karena tadi dia punya ekosistem builders yang cukup keren. Anak-anak MIT pada build things on top of Blast. Terus gue dapet yield. Sekarang nih gue punya ETH atau Bitcoin, gue simpen di CM, katakanlah coin M futures di exchange. Oke, simpen ETH, simpen BTC. Ya udah gue nunggu trading positions, mau long atau short. Gue nggak earn apa-apa. Meanwhile di Blast ETH gue parkir dimanapun, misalnya di perps, di coin M futuresnya, ya gue tetap earn yield. Gue nggak perlu stake, gue nggak harus locking yieldnya dalam bentuk pointsnya dia gitu, atau blast yang lu bilang blast gold itu. Si ETH, gue dapat dari ETH-nya sendiri. Oh. Nah, points and blast gold ini sekarang emang insentif tambahan aja. Oh gitu. Tapi jadi, in the future tetap yield ETH. Jadi on top of yield masih ada points lagi yes. gitu. Gokil. For now points and the native apps points juga. Jadi lu dapat Blast token and then native. Misalnya lu trade perps di Blitz, lu dapat Blitz token gitu. Tapi yang lu parkir di sana jadi ya ETH biasa gitu ya. ETH biasa. Bukan kayak LSD yang kayak let's say di Renzo kan ada easy ETH gitu. No, bukan gitu ya. ETH biasa ya. ETH normal ya. Oh wow ETH gitu ya. Jadi enggak liquid staking gitu jatuhnya ya. Yes, not liquid staking. Menarik. Tapi apakah nanti si ETH-nya juga bisa? Setahu gua tuh kayak Renzo itu mereka udah collab sama ada Juice Finance lah. Juice Finance itu Juice Finance. itu under Blast juga. Kita bisa around Eigenlayer points, Renzo points di Juice Finance itu juga bisa on top of Blast. Kita pakai ETH Blastnya terus lu wrap jadi wrap Ethereum, and then that wrap Ethereum lu ntar kayak lu lend lah, lu borrow something untuk lu akhirnya masukin ke vaults-nya Renzo katakanlah. Itu banyak lah. Banyak. Way untuk kayak airdrop farming. Gue maininnya di Zircuit sekarang. Zircuit. Jadi gue punya Easy ETH, Ethena USD gue, terus yang dari Etherfi semua gue lempar ke Zircuit semua. Tahu kan lu Zircuit ya? Tapi Juice Finance tuh ada tuh salah satunya tuh gue lihat tuh, terus kayak tapi gue belum kulik sih. Habis ini gue harus kulik nih. Gara-gara lu gila. Geng ini huge alpha nih. Karena gue bener-bener nggak ngelihat satu orang pun di CT Indo yang ngebahas Blast selain Aris. Sama sekali gue nggak lihat. Nggak tahu kenapa ya. Ini gue nggak mau judge juga, tapi menurut gue kayak ya farming ya kayak any Eigenlayer points atau Renzo any restaking lah. Menurut gue mid curving. The real left curve, right curve play-nya menurut gue di Blast. Ini my opinion ya. Conviction lo di situ. Conviction gue di sana gitu. Itu mid curving ya. Rewards-nya enggak akan sewah itu. Menurut gue mid curving. Enggak sewah itu ya. Enggak. Just oke lah ya. Kita tahu lah respons market terhadap contohnya Renzo kemarin kayak di pack-nya kayak gimana terhadap ETH. Orang-orang ujung-ujungnya kayak akan mencari kayak farming lain. The real alpha is dApps mana atau protokol mana yang kira-kira bisa tetap nge-keep orang-orang keep their ETH on that protocols even after airdropsnya launch. Itu the real alphanya ya. Menurut gue founders should think that way. Kayak after airdrops what's next? Masa orang-orang kayak udah TVL jadi drop parah. Iya, abis itu jual gitu. Ya. Nah, menurut gue si Pacman got something to announce next. Dan dia selalu ada kayak gitu. Even ini kelihatan dari based on the data experience dia di building Blur NFT marketplace. Dia menurut gue killing OpenSea market sih. Dan sukses menurut gue. Dia acquire atau vampire attacks lah orang-orang bilangnya OpenSea dengan sangat-sangat sukses. Wow. Menurut gua si Pacman Blur ini. Nice. And dia akan melakukan hal yang sama di Blast in my opinion. Wow. Menarik. Disclaimer ya, not financial advice. Menarik. But ini ya personal opinion lah. Gue lagi ngelong Blast by the way. Ini untuk ngelong pre-tokens. Ini ada alpha juga dari Bro Andre. Gue juga kemarin lihat perps
Di mana IFO ya? Iya, gue di IFO. Okay, Gue ngelongnya di IFO. Yeah. Semua yang di pre-market gue long-longin semua. Dan itu masih ada farmingnya kan? Points airdrops, next airdrop ya season 2. Yes. Karena gue ngeliat si IFO ini juga create Ponzonomics yang sangat oke gitu. Which is kayak holder yang pertama kali dapat airdrop season 1, kalau lu stake di situ lu akan dapat native yields. Terus lagi kalau misalnya lu keeps your liquidity there dan lu still trade di situ, lu akan dapat more airdrops lagi gitu. Itu gila sih, itu bener-bener ngejaganya gila banget sih gitu. Dan kayak gue sampai bilang gila experience kalau lu trade di perp dex-nya di IFO itu tuh kayak lain sama lu trade di perp dex biasa gitu. Karena like lu tuh experience-nya tuh menurut gue udah setara dengan checks tanpa lu perlu bolak-balik sign in message lagi gitu. Karena turns out ini alpha lah, gue bisa share sama kalian. Gue kan ada meet sama salah satu head of growth-nya IFO ya. Turns out dia orang Singapura yang ternyata di Indonesian gitu ya. Akhirnya kita jadi connect, jadi ngobrol gitu ya. Ya turns out dia tuh kayak sebenarnya kayak bisa di treat as L2 sebetulnya. Dia itu. Karena dia tuh pakai third party yang sama dengan base. Jadi pakai third party juga, sehingga kayak makanya kalau lu pernah coba produk kayak di YDX atau GMX gitu, lu akan ngerasa experience di sini tuh sangat-sangat beda. Lu nggak perlu bolak-balik sign in message gitu loh. Once lu udah kan biasanya kan lu deposit, habis itu ketika lu mau setiap transaction lu harus sign message lagi. Terus nanti ketika lu mau sell, sign lagi message-nya gitu, bolak-balik dan lu kena gas fee lagi gitu. Di sini enggak gitu. Itu yang gue tanya, ini kenapa aneh sendiri gitu. Oh, ternyata dia tuh treatnya kayak L2 gitu. Dan dia juga bakal incentivizing user-nya gila-gilaan dengan native tokennya dia gitu loh. Karena ternyata memang gue tanya sama dia, emang Julian Koch-nya ini, CEO-nya ini memang seorang degen luar biasa gila lah. Itu super degen lah gitu, yang kayak tiap hari itu emang kerjanya trading. Dia tuh memang trader yang kayak dia pengen build produk yang bisa dipakai another trader gitu loh. Gue bullish dengan every founder yang degen. Bener. Totally. Gue juga. Kalau misalnya di project nggak ada orang yang kayak gue sebutnya CDO lah, Chief Degen Officer. Benar. Kalau ada itu biasanya kayak ya udah dia tahu market, dia tahu kayak behavior usersnya dan sebagainya ya. Dia tahu usernya butuh apa. Gitu. Not just educated people ya, gitu loh. Not just some kind PhD guys gitu loh. No. Lo harus cari orang-orang yang degen sih. Gue ngeliat gila ini Julian Koch-nya degen luar biasa sih. Degen parah nih orang gitu. Makanya kayak oke, gue bullish. Oke. Nah ini another alpha juga di Blitz itu mungkin ada mirip-mirip ya. Di Blast itu ada perps DEX juga namanya Blitz, contohnya sama DTX. Itu juga ada feature namanya one click trading. One CT. Jadi kayak gue deposit my ETH, enggak deposit sih, lebih tepatnya wrap my ETH. Jadi wrap Ethereum. Nah, wrap Ethereumnya itu bisa jadi margins untuk gue open long or shorts trading di Blitz lah. Dan itu asetnya any assets lah yang lo bisa lihat di any checks gitu, kayak ya Bitcoin, ETH dan any mungkin memes juga ada kayak Wave bla bla bla. Itu bisa di trade long and short di situ. Dan dengan one click trading lu bisa aktifin gitu. Kayak gue ketika gue long, ketika gue close one click aja. Kayak automatically gitu, tanpa gue harus sign. Tapi signnya pas pertama lu harus approve the contract yang bilang oke, lu mau aktifin one click trading ya, approve. After that sign, udah kelar. Any activity, closing positions, edit PNL, edit bla bla bla, itu semua udah one click trading. Itu di Blitz ada juga kayak gitu. Dan on top of that, lu juga earning Blast tokens, Blast gold, and then Blitz point di apps native-nya. Gitu. Kalau lu emang suka, nanti juga akan ada airdrop Blitz-nya gitu. Gila itu Ponzinomics baru itu baru Ponzinomics. The real Ponzinomics. Maksudnya points and tokens yang lu dapat tuh banyak. Iya. Gitu. Dan itu yang orang dijen suka. Gitu loh. Kita nggak tahu value kayak the future value-nya apa. Berapa bener lu nggak tahu. Tapi orang tuh nyari itu karena itu yang nyerap liquidity Ponzinomics kayak gitu. Ya itu kelihatan lah dari TVL-nya. That's why. Itu emang kalau lu adalah futures trader, lu suka perps, atau bahkan bisa juga dengan cara ini alpha juga kalau emang lu mau farming tapi kayak gue nggak mau perpsnya gitu, gue cuman mau misalnya delta neutral positions lah. Ya lu bisa long misalnya di Blitz and then short di DTX. Gitu misalnya same contract, same asetnya sama, same price. Ya udah lu di sini long, di sini short, same volume, that's it. Ya lu cuma mau earning points-nya dari both sides saja ya gitu. Tapi selama ada volume, keduanya lu pakai leverage aja 20x atau 100x bodo amat, satu liquidated, satu 2x. Benar. Lu open lagi and then terus dilakuin terus, lu dapat 2 points di apps-nya, DTX and Blitz. Lu dapat blast points, lu dapat blast gold. Gila. Ya, itu alpha juga untuk farmers lah. Lu lakuin itu juga? Gue lakuin itu.
Itu ya pertanyaannya. Lu lakuin juga. Oke. juga. Ya that's why gue ngomong ya, karena gue melakukan hal itu. Gue melakukan. Ini gue suka. Iya, gue farming cara itu. Gue even ada farming ada beberapa tempat juga. Ya mungkin bisa dibilang game and gamify ya. Cuman gue ya open hedge. Jadi kayak di satu gue moon, satu doom. Ya udah di hedge aja gitu. Hedge aja ya. Yang penting tetap delta neutral, nggak apa-apa. Lu tetap yang lu aim farming points ya. Points ya. Nice. Iya, volume sebanyak mungkin dan gak harus sebanyak mungkin ya. As a retails, oke nih kayaknya Blast itu well game. Semakin banyak ETH, gue berarti semakin banyak points. Betul ada kayak gitunya. Tapi dia juga reward retail users through Blast Gold. Jadi kalau lu aktif, transaction lu banyak di DApps tertentu, lu akan dapat Blast Gold. Yang mana satu Blast Gold itu 35,000 points. Ada beberapa orang yang outperform well. Retails yang kayak cuma deposit 0,1 ETH, 0,5 ETH, tapi outperform whales yang 100 ETH gitu deposited. Because apa? Because dia aktif di game, katakanlah aktif di social fi-nya. Social fi-nya ada District 1 and Fantasy Tops. Lately yang ramai banget. Itu I think the next Fantech ya. Jadi imagine social fi tapi digabungin sama game fi juga. Itu ada Fantasy Tops mungkin another alpha ya. Jadi mungkin itu kayak social card trading. Jadi nanti gue bisa beli cardnya Andres Tobing, gue beli cardnya siapa misalnya CT Indo, ntar gue gabungin, ntar gue kayak ya udah adu aja battles with another player yang pakai card siapa. Ntar kayak attacksnya mungkin based on the impressions, based on the retweet post, kayak numbers of your social media lah. Itu diadu-aduin jadi in game. Jadi so many things di social fi ya, naratif menurut gue ya kayak seru juga untuk dieksplor ya. Benar. Ya. Itu social fi itu gue ingat banget satu naratif yang lu tau lah, The Legendary Trader GCR kan. Yes. Dia tuh udah dari 2022 kan mention kan dia sangat bullish on social fi kan. Sangat bullish on social fi. Dia bilang nanti dia bilang influencer tokens gitu ya, social fi itu akan jadi the next big thing lah gitu, ketika semua orang instead of go buying another random memes, gue mending beli memesnya Andrew Kang gitu misalnya, memesnya Ding Aling gitu loh, ngerti kan? Instead of gue beli another dog shit memes gitu ya, yang akan the next big thing itu gitu, Andrew Kang, terus you know siapapun, Zusu lah, lu mau siapapun, you name it, Any Cabals, Ding Aling gitu bikin memes, and then kita akan bet on his memes gitu instead of gitu. Dan gue consider ya itu di social fi gitu loh jatohnya gitu kan, kayak access to lu bisa masuk ke dalam community-nya dia. I think gitu. Next week ya kayaknya Fantech. Ticker friend ya. Bakal airdrop ya. Yep. Ya itu yang seru sih, itu seru banget sih menurut gua. Itu di base, gua untuk L2 personally gue bullish di base and blast. Kalau untuk social fi mungkin kalau di base ya ada friend. Dan di blast ada District 1 and then Fantasy Top. Itu yang gua lihat sih mungkin untuk social fi. Itu menarik. Gila, itu banyak yang kita bisa front run sebetulnya. Gua harus pulang nih, gua kayak bakal left curving deh ke blast deh. Bro please, ya at least lihat gak apa-apa. Lu misalnya nggak mau deploy your ETH dulu gak apa-apa, tapi kayak coba learn. Gue pasti deploy sih. Gue dijen juga bro. Yes, try. Dan untuk kayak kayak social fi-nya di Blast juga huge. Kayak lu coba try look for Fantasy Top and District 1. District 1 tuh kalau nggak salah udah backed by Binance Labs juga. Jadi banyak DApps yang menurut gue udah bukan menurut gue ya, emang udah faktanya udah announce juga kok, mereka Binance back atau Paradigm back atau any VC back kayak Trusterfy bla bla bla. Juice Finance juga. Iya, mereka udah pada dapet banyak VC investors lah gitu, udah dapet banyak funding Oh nice. Untuk di apps-nya ya. Jadi gue harus masuk tuh. Iya, jadi on top of selain farming blast, please do real alpha-nya ya, do farming the apps native tokens-nya juga. Ya. Gitu. After all we love free money, man. Yes, free money, free tokens. Money. Itu airdrop tuh free money. Yes, karena buat gue ya sometimes ya bener smart play-nya itu adalah bukan trade long short ya. Kadang tuh bener-bener smart play-nya itu ya ngerjain yang kayak gini-gini itu smart play gitu. Resikonya I think gak segitu besarnya, tapi ya rewardnya bisa kaget-kagetan gitu loh, ngerti kan? Apalagi kalau memang ekosistemnya sangat bullish dan harganya terus naik, lu diemin lu bisa jackpot gila-gilaan gitu loh, instead of lu long short lu punya resiko gitu loh. Ngerti kan? Lu punya resiko bahkan losing your capital, which is itu buat gue tuh hal terakhir yang harus lu lakukan gitu loh. Losing your capital. Sayang banget. Lu punya ETH, lu pengen ETH lu bekerja, lu bisa bridge ke Blast and then earn yield-nya dong lah sama points, itu juga enough. Kalau misalnya lu nggak mau explore, try to gamble with the apps, itu juga alpha. Anyway, ini di HP gue udah ada beberapa pertanyaan bro.
dari teman-teman. Apaan? Jadi gue kan nge-story lah biasa kayak pre-podcast gitu. Guys, gue mau podcast sama Bro Andre nih. Gue nge-tweet juga. Lu ada titipan pertanyaan gak gitu? Wah, Terus sesat ternyata nih biasanya nih. ternyata lumayan banyak loh. Serius loh? Gila, lumayan banyak. Cuman kita pilih aja ya kayak beberapa Sesat lah. loh. Yes. Oke, ini dari Siapa nih? Jonathan Hartono. Dia Oke. dia tuh Pintu, bro, dari tim Pintu. Oh, oke. Wow, salah kenal. Two-side argument of whether meme will last the whole cycle. Menurut lu ya meme ini bakal mati nggak sih? Atau ya udah in this whole cycle bakal gimana? Ya mungkin dari lu dulu. Gue dulu ya. Ya. Gue bisa bilang gini, 99% memes cuma satu cycle rata-rata. Oke. Itu facts-nya. Agree. Ya 99% memes itu only last satu cycle. Lu menurut gue nggak usah lah betting on memes yang udah perform di cycle sebelumnya. Kecuali Doge or Shiba yang memang udah terlalu gede ya. Sampai saking gedenya sampai foundersnya, devsnya build something on top of it. Saking udah gedenya gitu loh, ngerti kan? Tapi kalau rata-rata ya buat gue nggak usah di bet lah. Kayak ya rata-rata soalnya cuma satu cycle. Bahkan boro-boro satu cycle, bahkan cuma satu wave doang. Jebret blow off top, abis itu never going back gitu loh, ngerti kan maksud gue? So ya memes itu menurut gue ya memang high risk high reward play lah. Yang definitely not for everyone. Ya, not for everyone ya. Gue pribadi gak pernah suggest kalian semua punya, let's say lu punya capital 100 juta dan lu 100 jutanya tuh jebret ke memes doang. Tuh kayak buat gue itu sorry to say ya you bodoh gitu ya. Apalagi meme coinsnya kayak meme coins baru, new meme coins yang kayak liquidity-nya masih tipis banget. Iya, lu kalau jump into Shiba or PP oke lah gitu loh. Masih bisa selamat banget. Tapi kalau yang kayak new ones kayak enggak sih, gue gak pernah rekomend sih. Like lu use less than 10% of your portfolio, cuman menurut gue itu high risk high reward play. Dan gue bilang aja fair sama kalian, memes itu tuh apa ya, itu greater full semuanya rata-rata. Yes, sorry to say itu faktanya greater full. Lu harus ngerti cara kerja capital market to be able to win in this capital market menurut gue. Kalau lu gak ngerti cara kerjanya, lu terlalu naif dan berpikir semua orang bisa menang. No, it's not gitu loh. Ya kan? Ya at the end of the day ya itu greater full teori gitu loh. Semuanya greater full. Gak semua orang akan menang di memes, gak semua orang akan play, ya hanya akan sedikit orang yang menang. Sama lah in business juga sama. Lu sama teman-teman lu 10 orang semuanya 10, let's say lu 10 nih ada 5 orang temen lu deh gitu. Lu punya teman-teman baik 5 orang di satu distrik yang sama, lu semua usaha ayam geprek gitu. Gak mungkin 5-5 menang, gak mungkin. Simply you cannot. Paling cuma satu yang bertahan. Gitu loh, ngerti kan? Apalagi marketnya sama gitu. Bener gitu ya. That's the same logic behind meme coin gitu. Jadi kayak kita nggak boleh senaif itu. Dan ya mostly nggak akan bertahan second cycle, nggak. Bahkan ya gue bilang gini ya. Di setiap cycle gue selalu consider tuh ada wave-nya. Ngerti kan? Let's say kayak Bitcoin ini kemarin sudah mengalami mungkin wave kenaikan gitu ya. Mungkin gue selalu consider ngebagi wave itu bisa jadi 4-5 wave gitu ya. 1 consolidating, 2 consolidating, 3 4 gitu ya. Rata-rata gue lihat 4 wave ya, 4 wave. Dan rata-rata, dan bahkan memes aja banyak yang cuma 1 wave. Habis first wave jebret, habis itu udah zero, bye gitu. Nah, ya lu harus tahu when to entry, when to exit, ya lu bisa make money. Kalau enggak, no way. Yep. Dan every day itu ada ratusan meme coins. True. Ya generated, dan lu pilih yang mana. Lu kayaknya benar-benar kayak nyari apa ya, kayak 1 in a million coin yang benar-benar bisa 2x. Even 2x ya, 2x 10x gitu. True. Bahkan orang-orang yang udah profit di previous memes, gue yakin nggak mau jump in capital mereka into dead memes again gitu loh. Mereka kan look forward to other memes gitu. New coins, new narratives. Gitu. Jadi memang itu high risk high reward play lah, yang not for everybody. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari HMDHN. Dia Riz, please ask him about what favorite meme coin right now. Waduh, anjir, nggak enak banget pertanyaannya. Favorite meme coins. Gini, gue cuma bisa bilang gini kayak. Secara pribadi gue kasih TLDR-nya dulu ya, kayak general landscape-nya dulu untuk gue approach gue di memes ya. Gue itu invest di hampir semua memes di semua chain. Ya, jadi semua chain. Nice. Jadi gue semua chain gue punya exposure ke masing-masing memesnya. Tapi itu pun rata-rata top memes aja lah. Gue gak consider semuanya. Kalau let's say Solana base, gue memang punya beberapa. Gue cukup punya banyak. Tapi kalau ekosistem yang masih underexposed, contoh misalnya Arbitrum, contoh misalnya Phantom, Ton, gue paling punya 1 doang gitu loh. Gak banyak-banyak gitu. Tapi gue consider
seperti yang gue bilang, buying memes itu adalah like you invest in native token with steroids gitu loh. Gue cuman consider itu, jadi gue beli beberapa. Tapi kalau ditanya favorit, gue agak-agak berat ya ngejawab gini ya, kayak mana yang favorit gue gitu. Semuanya gue suka. Tapi gue remind dulu sama kalian, ini second thing ya sebelum gue jawab favorit gue ya. Second thingnya adalah strategi gue invest memes ya. Although gue punya gue mungkin punya belasan memes saat ini ya gitu. Meme Lord. Gue punya belasan memes. Tapi gue kasih tau dulu sama kalian ya, gue expect yang perform hanya 10-20%. 10-20% yang perform, gue udah oke banget gitu. Karena lu tahu sendiri memes itu risk rewardnya bisa sampai 50x, 100x. Tapi ya risknya adalah ya lu burn. Gue sudah memperhitungkan how if yang perform 10-20% dan sisa 80-90%nya burn, gue akan win. Gitu loh, ngerti kan? Ngerti kan? Lu beli 20, perform cuma 2, lu udah win. 18 burn gak apa-apa. Iya, duanya misalnya 100x. Exactly. Duanya 100x, gue gak apa-apa. Udah. Gitu, gue udah win. Gitu. Nah, gue selalu bilang gitu, kayak gue ke audience gue juga, gue bilang gitu. Nih gue kasih tahu apa yang gue beli. Kan gue punya ya, gue to be fair ya, kan gue punya TikTok series dan teman-teman yang beli series gue kan bisa masuk ke private channel gue. Di private channel gue shield apa aja yang gue beli. Jadi gue nggak random. Jadi gue tuh nggak pernah mau ngebahas atau nge-shield apa yang gue tidak beli. I'm not interested into that. Gue cuman share apa yang gue beli. Gue bahkan sampai bikin di Google Drive nih semua chain, nih semua meme yang gue punya. Gue cuman shield, gue literally shield apa yang gue punya. Gue nggak akan share apa yang gue tidak punya. Dan lu juga nggak maksa siapapun untuk beli atau jual. Gue cuman bilang nih, sharing your opinions, your insights. Lu mau tahu apa yang gue beli nih, gitu. Lu mau beli atau enggak urusan lu. Kalau misalnya itu coin burn, gue juga burn. Gitu. We share the same risk, gitu, okay? And the same reward, of course, ya. Nah, tapi seperti yang gue bilang, gue tuh hanya expect 10-20% dari semua yang gue buy ini untuk perform. Sisanya burn ya sudah, nggak masalah. Gue udah siap dengan risknya. Tapi kalau ternyata analytics and research gue sebagus itu, gue bisa yang perform bisa 20-30%, ya gue tambah anak lagi. Kalau 30-40%, gue tambah istri lah. Wife changing money gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi itu high risk. Tapi gue bisa bilang kalau ditanya favorite gue saat ini, yang menurut gue masih sangat low, yang gue suka community-nya lumayan cultish, itu Boop di Arbitrum. Itu yang gue berkali-kali shield juga. Gue punya bags, gue kasih tau aja, gue punya bags. Kalau di Ethereum, di Arbitrum, gue sangat suka dengan Boop. Yang menurut gue, karena gini, ini ya, gue udah kasih tau kan, the gameplay of memes itu like, ya itu gameplay di capital market ya. You need to find greater fool gitu loh. You need to find someone who is lebih goblok dibanding lu dan mau beli dengan harga yang lebih premium. Sorry to say, stock market juga sama. Sorry to say, ya ini hard truth. Hard truth yang mungkin semua orang terlalu naif untuk terima ini dan berpikir di stock market itu positive sum game. No, gue cuma bisa bilang mungkin like 1 or 2% aja stocks yang positive sum game gitu ya. Let's say yang proven kayak Bank BCA gitu ya. That's good one yang memang udah super solid dan itu gue consider that's a good positive sum game. But other than that, gue kasih tau aja that all memes. Menurut gue kayak like itu tuh ya greater fool, harus ada orang yang lebih bodoh yang mau buy dengan harga premium. Kalau nggak lu nggak akan ketemu new liquidity, nggak akan ada new price action yang bullish, nggak ada gitu. Nah, jadi gue cari memes yang punya agak cultish gitu, yang kayak community-nya active shilling, bahkan main social medianya active shilling di mana-mana. Boop tuh menurut gue oke banget. Dia kemana-mana kasih anjing itu, dan I think ya masih gini ya. Ini gue selalu consider kayak gini. In investing, gue sekarang ketemu strategi baru. Bagaimana lu berinvestasi dengan cara pikir retail, dengan cara gimana ya gue bilangnya, you invest like whales but you invest like retail but act like whales gitu. Jadi kayak lu cari tahu kira-kira retail sukanya apa, tapi lu harus berinvestasi layaknya whales gitu loh. Point of view-nya pertamanya dari retails. Iya, lu cari apa yang kira-kira disukai, karena bro, ini sad truth ya. Ketika gue berkaca di cycle sebelumnya, circle gue gitu ya, ketika gue tanya, ketika lagi peak bull market gitu ya, circle gue, orang-orang sekeliling gue gitu, ketika gue tanya, ketika mereka tahu-tahu masuk crypto market, apa yang mereka beli? Rata-rata Shiba Inu. Mereka lebih gampang attract dengan anjing-anjing lucu, exotic tickers with exotic pictures. Dan tahu nggak, dengan tipuan harga yang murah. Oh iya. Gue punya 1 million of coins. That's true. Itu tipuan, itu tipuan harga murah kan menurut gue. Bisa lah nih ke 1 rupiah.
Bro, sampai ₹1 lu Iya. pikir berapa banyak liquidity yang harus dipump ke sana Iya, gitu. Cuman market kan cap-nya mungkin ngalahin Bitcoin. yes. Cuman sorry tuh say most retail nggak ngerti itu. Mereka Yes. cuman berpikir mereka buy early di harga yang Betul, sangat murah. betul. Mereka ngebandingin Bitcoin lah harga ratusan juta bahkan miliaran, Iya, ngelihat ini harganya masih 0,0 sekian rupiah. yes. Itu cara pikir retail. Nah, gue lebih berpikir sekarang seperti itu. Bagaimana Oke. caranya gue berinvestasi, bertindak seperti whales Ya. dengan pola pikirnya retail. Makanya gue banyak ya into memes. Nah, itu salah satu favorit gue lah. Salah satunya. Oke. Ya gue lihat juga tuh ya lu share lah beberapa picturesnya kan si anjing itu kan si Yeah. Boop. And yeah, memes is all about the community as well. Yes. Kalau misalnya udah cultist itu biasanya community-nya diamond hand banget. Bener. Mereka benar-benar bisa hold sampai kayak 1 billion MCAP probably. Yep. And yeah, that's the alpha of meme lah. Coba cek community-nya apakah mereka se-cult itu. Kalau misalnya se-cult itu ya probably you want to invest in it lah. And then next questions itu Bang, lu alasan lu apa untuk beli Plebs and One Cat BRC20?